Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah. Di sini saya pemakalah pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian putusan dan macam-macam putusan yang bisa dieksekusi. Baik, untuk pengertian putusan yaitu pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Apabila pihak yang kalah atau tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankannya dengan sukarela. Dengan kata lain, eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dengan perkara. Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam pasal 196 HIR atau pasal 208 RBG dikatakan, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan suatu pengadilan itu. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, adapun macam-macam putusan yang bisa dieksekusi. Yang pertama yaitu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu. Yang kedua yaitu pelaksanaan putusan profis. Yang ketiga pelaksanaan akta perdamaian dan pelaksanaan eksekusi gros akte. Selanjutnya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Terus putusan hakim bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif, tidak diperlukan eksekusi. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila yang pertama yaitu para pihak telah menerima putusan, yang kedua tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu telah diputus oleh pengadilan tingkat akhir atau kasasi. Jadi tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilakukan atau dilaksanakan adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Cukup sekian dari saya. Pemakalah selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Solihah. Selanjutnya yaitu jenis pelaksanaan putusan. Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu yang pertama, putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBG. Yang kedua, putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 295 RBG.
Yang ketiga yaitu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, disebut dengan eksekusi real. Hal ini diatur dalam pasal 1033 RV. Yang keempat yaitu eksekusi real dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 RBG. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pelaksanaan putusan. Yang pertama, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal berikut: pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu, pelaksanaan putusan provinsi, pelaksanaan akta perdamaian, pelaksanaan eksekusi gros akte. Yang kedua yaitu putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan oleh ketua pengadilan agama. Yang ketiga, putusan hakim bersifat kondemnatoir. Yang keempat, eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Sita eksekusi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, berdasarkan surat perintah ketua pengadilan agama, jika tergugat tidak mau menghadiri pengadilan peringatan tanpa alasan yang sah, tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan. Yang ketiga, dilakukan oleh panitra atau juru sita. Yang keempat, pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh 2 orang saksi. Yang keempat, sita eksekusi dilakukan di tempat objek eksekusi. Yang keenam, membuat berita acara. Yang ketujuh, penjagaan yuridis barang yang disita telah diatur. Yang kedelapan, ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan alasan termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusannya secara sukarela. Yang kedua, ketua pengadilan membuat penetapan dikabulkannya permohonan eksekusi apabila terdapat cukup alasan dengan menetapkan sidang peneguran dengan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan. Yang ketiga, para sidang yang ditetapkan termohon ditegur agar melaksanakan putusan dengan sukarela dalam renggang waktu 8 hari setelah sidang peneguran. Yang keempat, apabila dalam renggang waktu 8 hari termohon tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka akan dilaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi. Yang selanjutnya, ketua pengadilan membuat penetapan berisi perintah kepada panitera atau wakilnya dengan disertai 3 orang saksi untuk melaksanakan eksekusi putusan. Yang selanjutnya, panitera dan wakilnya menetapkan hari pelaksanaan eksekusi dan termohon eksekusi diminta untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan di tempat pelaksanaan eksekusi, juga pejabat terkait untuk menyaksikan eksekusi. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan eksekusi putusan, pengosongan atau penyerahan benda tetap dengan cara mengeluarkan barang-barang termohon eksekusi yang berada di dalamnya kemudian dikunci dari luar. Yang terakhir, pelaksanaan eksekusi putusan pembayaran sejumlah uang dilakukan dengan melelang barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang disita. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas eksekusi dan macam-macam eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan. Yang pertama, putusan pengadilan harus bersifat kekuatan hukum tetap. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finire overt, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela.
Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RBG, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela dan dengan cara paksaan. Yang ketiga, putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir. Putusan yang bersifat kondemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan penghukuman terhadap pihak yang kalah berdasarkan putusan hakim. Yang keempat, eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Menurut pasal 195 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 1 RBG, yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Selanjutnya, macam-macam eksekusi. Eksekusi membayar sejumlah uang. Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim, ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Yang kedua, eksekusi menghukum melakukan perbuatan. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 225 dan 259 RBG. Yang ketiga, eksekusi real. Eksekusi real yaitu eksekusi dengan memerintahkan pengosongan atau penyitaan benda tetap. Yang keempat, parate eksekusi. Parate eksekusi adalah eksekusi langsung dalam hal kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial, misalnya soal-soal pajak. Suatu putusan dapat dieksekusi atas dasar salinan resmi putusan. Putusan hakim yang resmi ini disebut minut, sedangkan salinan resminya yang asli disebut dengan gros putusan. Sekian dari saya, terima kasih.